Shalom, salam sehat Ibu Bapak dan Saudara-saudara, apa kabarnya? Bersama dengan Pendeta Meriati Dampa, kita akan menikmati firman Tuhan melalui acara Saat Teduh, juga bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, karena aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan sepanjang masa. Sebelum kita membaca firman Tuhan,
mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini, untuk kesempatan yang Engkau boleh anugerahkan lagi bagi kami, bersama untuk mendengarkan firman-Mu melalui acara Saat Teduh. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati kami, agar kami dapat mengerti bahkan dimampukan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah. Kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, saya akan membacakan dari Yunus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yunus pasal 2, ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya, dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan juga memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, saya percaya kita tetap penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, meskipun pergumulan dan tantangan di sekitar kita tidak pernah sepi kita alami. Malam ini kita akan menghayati satu tema, di dalam kesesakan. Di dalam kesesakan. Saudara, ketika kita berada dalam situasi yang sangat genting dan menakutkan, seringkali kita meratapi nasib, tidak berdaya, dan secara perlahan mulai menjauh dari Tuhan. Namun saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman dalam hidup ini, agar kita mengerti dan sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan kelepasan dan juga jalan keluar. Perikop kita pada malam hari ini berisi doa ucapan syukur yang dipanjatkan oleh Yunus. Bukan disampaikan pada saat ia berada dalam situasi yang enak, tetapi justru ucapan syukur tersebut dinaikkan kepada Tuhan ketika Yunus berada dalam situasi
yang sungguh-sungguh mencekam. Boleh dikatakan bahwa ia sedang berada di ujung maut, yaitu suatu keadaan antara hidup dan mati. Seperti tertulis di dalam ayat 2, Yunus pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan ayat 9 bagian A. Firman Tuhan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya, dari dalam perut ikan itu katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, bila kita mengalami suatu suasana atau masalah yang berat, memang adalah wajar jika kita mengeluh. Tetapi bila kita berada dalam suasana tanpa masalah atau tanpa kesulitan, wajar dan memang juga adalah wajar ketika kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Dua keadaan ini sering kita alami di dalam kehidupan kita. Tema kita mengatakan di dalam kesesakan. Apa yang kita mau lihat? Dari kisah Yunus ini, ketika ia berada di dalam kesesakan, apa yang dia lakukan? Apakah Yunus berhenti berharap? Apakah Yunus hanya mampu bersyukur ketika ia dalam suasana sukacita? Tidak, ibu bapa dan saudara-saudara. Dalam suasana di mana Yunus berada antara hidup dan mati, dikatakan bahwa Yunus kemudian berdoa kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan juga kepada Tuhan. Tidak banyak orang ketika ia di dalam suasana antara hidup dan mati mampu bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita lihat ayat 9 dalam pembacaan kita mengatakan, tetapi aku, kata Yunus, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ada sebuah pengakuan dari Yunus yang membuat dia tidak berhenti bersyukur. Yaitulah bahwa keselamatan itu adalah asalnya dari Tuhan. Jadi kalau sekarang hidupnya berada antara hidup dan mati, ia tahu bahwa ia tidak akan mungkin dibawa kepada sebuah kebinasaan ketika ia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Karena itu di dalam kesesakan, Yunus sanggup berteriak kepada Tuhan, meminta pertolongan kepadanya. Bagaimana dengan kita, ibu bapa dan saudara-saudara? Berbicara tentang kesesakan, saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami akan hal itu. Terlebih khusus di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Himpitan, kesesakan, dan banyak hal yang memberatkan menjadi dampak dari adanya pandemi COVID-19. Kita tidak lagi bisa berkumpul bersama secara bebas. Tidak bisa lagi ke gereja, kecuali di tempat-tempat yang dinyatakan sudah zona hijau. Tapi sebagian besar masih harus beribadah di rumah. Sekolah pun harus dengan cara daring, belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan banyak lagi yang begitu berat, yang membuat kita seakan berada di dalam kesesakan. Dalam kondisi seperti ini, ibu bapa dan saudara, kita diingatkan melalui kisah Yunus. Ketuklah pintu hati Tuhan,
ketika hidupmu berada di dalam kesesakan. Karena pasti tangan Tuhan akan menolong dan melepaskan saudara. Bukankah firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar? Yesaya 59 ayat 1. Karena itu, jangan pernah menyerah dengan keadaan kita dan jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis untuk berusaha melemahkan iman ibu bapa dan saudara-saudara. Sekalipun dalam kegelapan yang begitu pekat menyelubungi kehidupan kita, seolah-olah tidak ada lagi sinar secerca pun, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Yunus yang seharusnya mati di dalam perut ikan, kemudian diselamatkan oleh Allah. Ia keluar dari perut ikan dengan penuh selamat. Karena itu saudara, katakanlah dengan iman bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita menaikkan syafaat kita akan memuji Tuhan dengan kidung pujian Kekuatan Hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk kekuatan penghiburan melalui firman Tuhan yang meyakinkan kami bahwa di dalam kesesakan sekalipun kuasa dan kasih Tuhan tetap bekerja, dan meyakinkan kami bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati kami Tuhan dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami tetap kuat, bahkan dimampukan untuk menghadapi tantangan kehidupan dan bersyukur dalam segala perkara. Malam ini kami berdoa, Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang sedang menikmati persekutuan bersama Tuhan melalui saat teduh dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Berkati di dalam keluarga masing-masing, berkati kami di dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, berkati anak-anak kami di dalam pendidikan, berkati di dalam pertumbuhan, berkati di dalam masa muda, dan juga berkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, ataupun juga yang sementara bekerja. Berikan semangat kepada mereka sekalian. Bapa kami di sorga, kami mendoakan anggota jemaat dan atau saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya berkenan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan kuatkan, yang berduka cita kiranya Tuhan hiburkan mereka. Peliharakan kami Tuhan di dalam menjalani persekutuan dan ataupun di dalam berbagai tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Berkati kami di tengah masyarakat dan bangsa. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka dapat mengayomi, memimpin dan melayani di tengah masyarakat dan bangsa seturut dengan kehendak-Mu. Kami mendoakan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, secara khusus pengurus baru yang telah terbentuk. Kiranya Tuhan tetap memberkati di dalam setiap pelayanannya, bahkan segenap warga jemaat. Tuhan memberkati. Bapa kami di sorga, di tengah pandemi COVID-19, kami tetap berdoa dan berharap agar Tuhan memberi kami kesabaran. Tuhan menopang dan menuntun kami, supaya secara bersama kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan dalam rangka memutuskan penyebaran virus corona itu dengan cepat. Kami mendoakan tenaga medis, kami mendoakan para relawan, dan bahkan seluruh anak bangsa yang dengan sungguh-sungguh berupaya untuk memutuskan penyebaran virus corona itu melalui ketaatan mengikuti himbauan yang disampaikan dari pihak kesehatan dan pemerintah. Peliharakan kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan sepanjang hidup yang Tuhan masih izinkan kami alami. Dan sebentar kami akan istirahat. Kiranya Tuhan menolong kami, melingkupi kami dengan kasih sayang-Nya, sehingga malam yang kami akan lewati ini, boleh kami lewati dengan penuh selamat. Esok pagi, kami boleh bangun dengan kekuatan baru, kesehatan dan kesegaran baru dari Tuhan, untuk melanjutkan aktivitas kami, dan untuk terus memuji Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita melalui saat teduh pada malam hari ini. Salam sehat untuk kita sekalian dan Tuhan memberkati.